Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kekasih-kekasih Tuhan, sebuah tema diberikan kepada kita untuk ada dalam perenungan firman Tuhan setiap mimbar Gemit sore hari ini. Juga kita menggunakan tema yang sama, latihlah dirimu beribadah. Kitab pertama Timotius dan juga kedua Timotius, sebuah surat pastoral yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk menyampaikan sebuah peringatan, nasihat, dan juga pengarahan bagi Timotius. Kita perlu untuk mengetahui siapa Timotius sebelumnya. Timotius ini kalau kita telusuri siapa dirinya, dia seorang pemuda yang bersama-sama dengan Paulus menggembalakan jemaat-jemaat di Efesus. Kita kalau lihat ketika Paulus ada di tahanan, itu juga Timotius sempat untuk menemani Rasul Paulus. Ada sebuah relasi yang cukup dekat antara Timotius dan juga Paulus. Timotius pada akhirnya juga melanjutkan pekabaran Injil. Selain Paulus, ada Timotius yang diberi amanat supaya mengabarkan Injil di Makedonia dan juga di Akaya. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagai seorang muda, orang yang masih bertumbuh, orang yang masih mencari jati diri, Rasul Paulus tahu bahwa Timotius butuh beberapa arahan supaya dia bisa mengarahkan dirinya dalam pertumbuhan imannya kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ditambah lagi dengan Timotius ini, sekalipun dia masih muda, Paulus mempercayakan kepadanya sebuah tanggung jawab yang besar. Dia menjadi pemimpin bagi orang-orang percaya di Efesus. Dan satu hal yang paling besar menjadi tantangan yang hebat untuk Timotius adalah pengajar-pengajar sesat dengan ajaran-ajaran yang salah yang bisa mempengaruhi orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang adalah pengikut Yesus. Paulus tahu bahwa pengajaran sesat mengancam pertumbuhan jemaat dalam iman mereka, dalam percaya mereka kepada Tuhan. Untuk itu Paulus mengingatkan Timotius pentingnya menjaga iman yang bertumbuh itu, baik iman dalam dirinya maupun imannya bersama-sama dengan orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Paulus menawarkan ada dua cara ibadah yang harus dimiliki oleh Timotius. Kalau kita baca pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, Paulus menguraikan tentang ancaman pengajaran sesat, ajaran-ajaran yang salah yang tentunya menjadi ancaman bagi pertumbuhan iman jemaat di Efesus. Tapi kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16, dua bagian ini bisa kita lihat bahwa masing-masing memiliki topik yang berbeda. Pada bagian yang pertama, Paulus menawarkan kepada Timotius ada sebuah cara ibadah yang bisa dimiliki oleh Timotius. Yang pertama pada ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Ibadah sebagai bentuk penyembahan. Dan yang kedua kalau kita lihat itu ada pada ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Paulus mengajari Timotius bagaimana memiliki ibadah sebagai persembahan hidup. Paulus meminta Timotius untuk melatih dirinya beribadah dalam penyembahan, sebagaimana dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Memiliki sebuah relasi yang akrab dengan Tuhan melalui penyembahan. Ibadah yang menekankan dan memberi sebuah semangat, Roh Kudus yang memimpin dia supaya dia punya relasi yang khusus dengan Tuhan. Penyembahan yang dimaksudkan di situ. Dan pada bagian yang kedua, Paulus meminta Timotius untuk memiliki ibadah tidak saja dengan penyembahan
dengan relasi khususnya dengan Tuhan, relasi pribadinya dengan Tuhan, tapi dia juga memiliki ibadah sebagai persembahan kehidupannya, totalitas hidupnya itu seutuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita lihat tentang ibadah jenis yang pertama, ibadah sebagai sebuah penyembahan. Beribadah secara disiplin menolong seseorang untuk dapat memiliki spiritualitas yang baik di hadapan Tuhan. Saat hubungan pribadi dengan Tuhan terjaga dengan baik dan secara disiplin itu dipelihara, maka pengaruh dari luar tentu akan teratasi dengan baik. Tantangan bagi Timotius adalah ajaran sesat. Kita tahu bahwa yang namanya pengajaran sifatnya pasti mempengaruhi. Kalau kita ajar seseorang, tujuannya adalah bahwa kita mempengaruhi dia supaya dia ikut apa yang kita ajari. Baik kalau yang diajarkan itu sesuatu yang baik atau yang benar. Tapi kalau misalnya sesuatu yang diajarkan itu adalah salah, maka berbahayalah bagi yang menerima pengajaran itu, karena pada dasarnya sebuah pengajaran itu sifatnya mempengaruhi yang lain. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita lihat apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius tentang pengajar-pengajar sesat, cukup luar biasa juga cara mereka untuk mempengaruhi jemaat-jemaat di Efesus. Apalagi kalau yang beri pengajaran sesat itu adalah seseorang yang murtad. Kita lihat dalam bagian firman Tuhan ayat yang pertama. Bahaya paling besar itu kalau misalnya orang yang murtad itu yang kemudian dia ajar jemaat, dia pengaruhi orang. Karena sebelumnya dia sudah tahu benar tentang apa yang adalah ajaran, sebelumnya dia sudah tahu, dia sudah paham. Karena dia pernah ada pada pengajaran yang benar. Tapi ketika dia menemukan sesuatu yang mengganjal, dia bilang itu salah. Jadi harus ubah ke jalan yang benar menurut versinya dia. Bayangkan kalau misalnya orang yang murtad, orang yang sudah tahu banyak hal tentang ajaran Yesus Kristus, tapi karena kesalahpahaman memahami ajaran-ajaran tersebut dengan tradisi-tradisi yang mempengaruhinya, maka dia kemudian mulai untuk menghasut dan mengajak orang lain untuk ikut tersesat. Ini sesuatu yang membahayakan. Dan kalau misalnya Timotius, dia tidak memiliki relasi yang cukup baik dengan Tuhan, supaya kemudian relasi itu mengajar dia, supaya dia paham tentang apa yang sebenarnya adalah kehendak Tuhan, maka Timotius sebagai yang memimpin bisa juga terpengaruh untuk tersesat. Belum lagi kalau misalnya dia seorang pemimpin, kalau yang pimpin saja sudah sesat, bayangkan saja orang-orang yang dia pimpin. Cukup berbahaya. Pengajar-pengajar sesat punya cara yang luar biasa, dan ini menjadi tantangan yang berat untuk Paulus. Dengan demikian Paulus juga mengingatkan Timotius sebagai yang dipilihnya untuk memberikan tanggung jawab kepadanya memimpin jemaat-jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan Timotius supaya Timotius menjaga dirinya dan juga menjaga jemaatnya dengan terus dan senantiasa berlatih secara disiplin memiliki ibadah yang baik. Latihlah dirimu beribadah, ayat yang ke-7 bagian akhir itu. Penekanan Rasul Paulus kepada Timotius, dia bilang supaya ibadah itu sesuatu yang dilatih. Kalau kita bicara tentang latihan, artinya sesuatu yang kita sebelumnya kita belum tahu, tapi karena latih, pada akhirnya seseorang menjadi mahir. Dalam kondisi Timotius sebagai seorang yang masih muda, tentu kalau misalnya Paulus bilang pada dia supaya melatih dirinya terus, Paulus mau supaya pertumbuhannya itu dalam imannya kepada Tuhan semakin menjadi lebih baik. Kalau ibadah makin baik, sudah pasti mereka tertolong untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat, karena mereka juga tahu tentang Allah. Kita bayangkan saja kalau misalnya orang yang tidak disiplin untuk ibadah, tiba-tiba kita tanya dia tentang Alkitab, pasti bingung-bingung. Belum lagi kalau misalnya kita jangan tanya isi Alkitab, kita tanya saja kitab bilangan ada di sebelah mana,
Kalau masih bongkar-bongkar, itu hati-hatilah, jangan sampai ada sebuah pengaruh yang dengan mudah membuat kita tersesat. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita tidak tahu apa-apa tentang ajaran Kristus, ajaran untuk iman kita yang sesungguhnya, kita akan dengan mudah dipengaruhi. Memiliki ibadah yang baik, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sanggup untuk menolong kita akan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak hal yang tentunya akan mengancam kehidupan kita. Belum lagi kalau kita lihat isu-isu banyak yang bilang sekarang kalau pandemik ini perlahan akan membawa kita pada keadaan yang makin sulit. Ada yang bilang nanti sudah mulai ada cap-cap seperti yang kita baca pada firman Tuhan. Ke depan segala sesuatu akan dibuat secara elektrik dan kita akan kesulitan dalam banyak hal. Ingat, jangan sampai karena kondisi semakin buruk, kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita pada akhirnya disesatkan dengan begitu mudah. Suatu saat kita akan sampai pada kondisi di mana kita ada dalam sebuah situasi yang membuat kita sendiri goyah. Dan dengan begitu godaan akan membuat kita cepat untuk berpaling dari Allah. Kalau kita punya relasi yang baik dengan Allah, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, percayalah bahwa kita akan tetap terjaga dalam apa yang adalah kehendak Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak kuat, angin tiup, kita mungkin bisa jatuh. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita dalam hal pacaran saja atau mungkin dalam rumah tangga, kalau kita punya ikatan yang kuat dalam rumah tangga, godaan mau sebesar apapun, orang bilang pucuk lewat ju, kotong senyum ko lewat sah, sonde pusing. Tapi bayangkan kalau misalnya dalam diri kita tidak punya keteguhan, kita tidak punya komitmen yang kuat terhadap apa yang adalah kehendak Tuhan, kebenaran itu sendiri, maka sudah pasti bahwa kita akan dengan mudah terpengaruh, kita mungkin akan tersesat dan rumor bilang kita lupa arah jalan pulang. Kekasih-kekasih Tuhan, itu tentang jenis ibadah yang pertama yang Paulus minta supaya Timotius miliki itu sebagai sebuah bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Ibadah yang menekankan relasi hubungan khusus dengan Tuhan. Mari kita lihat tentang jenis ibadah yang kedua pada bagian ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Ibadah sebagai persembahan hidup. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah jenis ini merupakan jenis ibadah yang hidup. Dengan mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Allah. Ibadah tidak terbatas pada ruang dan waktu seperti ibadah penyembahan yang kita pahami. Kalau kita lihat ibadah sebagai penyembahan, artinya kadang-kadang kita lihat hari Minggu dulu baru kita ingat Alkitab supaya kita datang gereja. Atau hari Minggu dulu baru kita bilang, ini harinya Tuhan jadi kita pergi gereja. Hari yang lain kita tidak usah sembahyang, kita tidak usah baca Alkitab. Ibadah sebagai persembahan hidup tidak terbatas pada ruang dan waktu, di mana kita duduk dengan Alkitab kita pegang Alkitab, saat suruh menyanyi kita menyanyi, saat suruh berdiri kita berdiri, saat suruh baca Alkitab tutup mata untuk berdoa kita ikut. Ibadah sebagai persembahan hidup jauh melampaui semuanya itu. Artinya bahwa totalitas kehidupan kita itulah persembahan hidup, itulah ibadah kita yang sejati yang harus kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan supaya relasi kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kalau di dalam gereja orang bilang saya kenal Tuhan, tapi apakah di luar gereja orang masih bilang saya punya hubungan baik dengan Tuhan? Tentu tidak. Semua itu tergantung pada apa yang keluar, apa yang nampak dari pikiran, apa yang nampak dari perbuatan, harta milik yang dipersembahkan, totalitas kehidupan yang diberikan kepada Tuhan. Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16, Paulus mengajarkan Timotius agar kehidupannya menjadi ibadah yang sejati. Saat teladan, ketekunan dan pengawasan diri dari Timotius itu nampak
sebagai bentuk ibadahnya kepada Tuhan, maka kesaksian kehidupan itulah yang mulia dipandang Tuhan. Dan itu menjadi sebuah senjata untuk melawan ajaran sesat. Mari kita kembali buka nats pembimbing kita, Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan ulang bagi kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bayangkan kalau misalnya Timotius punya teladan yang baik. Dia dalam ketekunannya kepada Tuhan baik, kesetiaannya kepada Tuhan baik, maka tentu itu akan menjadi kesaksian yang hidup. Saya pernah bilang ketika orang masuk menginjil di Boti, sebuah kampung adat di bagian TTS, ketika orang masuk menginjil di sana, mereka diminta supaya kalau dapat mereka dibaptis untuk masuk Kristen. Yang mereka beri sebagai respon adalah, kalau misalnya di penjara itu tidak ada nama Simon, tidak ada nama Yohanes, kami bersedia saat ini untuk dibaptis. Karena toh ajaran kami mengajarkan kami sebuah perbuatan baik. Artinya kalau kehidupan kita, perbuatan baik itulah yang diajarkan dan kemudian kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu orang-orang yang mau menyesatkan kita juga, mereka akan pikir-pikir dulu, saya mau ambil celah dari mana? Karena toh hidupnya memang sungguh berkenan kepada Tuhan. Tidak ada celah baginya. Itulah sebabnya kenapa Paulus tekankan kepada Timotius supaya dia punya cara hidup yang baik. Supaya ketika pengajar-pengajar sesat memberi ajaran mereka yang salah, Timotius sudah punya pegangan. Apa yang dilakukan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah yang menjadi tolak ukur kita punya relasi yang baik dengan Tuhan atau tidak. Kalau hari Minggu kita sembahyang, kita datang gereja saat ibadah kita ibadah, tapi misalnya perbuatan kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, maka sia-sia. Kita sering menyanyikan lagu Apalah Arti Ibadahmu, lagu PKJ kalau tidak salah. Kita sering menyanyikan lagu itu. Ibadah yang sejati itu apa yang adalah tindakan kita sehari-hari. Hidup jujur, hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah, menolong orang yang susah, hidup adil, itulah ibadah yang sejati. Ketika Paulus bilang latihlah dirimu beribadah, artinya bahwa Paulus tidak mau supaya Timotius hanya sekedar beribadah, lipat tangan, tutup mata, sembahyang, menyanyi. Tapi lebih dari itu, Timotius memberi teladan yang baik. Yang diajarkan Timotius adalah sesuatu yang benar. Pesan terakhir daripada Paulus kepada Timotius ayatnya yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ketika Timotius awasi dia punya diri, apa yang diajarkan sebagai pemimpin, dia sekaligus menyelamatkan dirinya terhadap ajaran-ajaran yang salah, dan dia juga sekaligus menyelamatkan jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Mari kekasih Tuhan, kita sama-sama belajar. Kalau misalnya selama ini ibadah kita masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, sebagaimana Tuhan katakan pada Timotius, mari kita mulai bangun hubungan baik kita dengan Tuhan. Tidak perlu saat kita sembahyang harus orang lihat dulu bahwa dia ada sembahyang. Dalam diam, coba untuk bangun relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, bisikan itu pada Tuhan dalam hati kita. Tuhan pasti mendengar. Buatlah bahwa Tuhan ada dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap hari hidup kita. Apa yang kita buat, Tuhan ada di situ karena kita melibatkan Tuhan. Latihlah diri kita untuk terus beribadah, tidak saja dengan penyembahan kita, tapi juga dengan tutur kata kita, pikiran dan juga perbuatan kita. Teladan kita
semoga membawa pujian bagi nama Tuhan, karena kita adalah orang yang beribadah, ibadah sebagai sebuah penyembahan, dan juga kita adalah orang yang terus beribadah, karena kita mau mempersembahkan totalitas kehidupan kita hanya bagi Tuhan. Tuhan menolong kita dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.